Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zufar Izzuddin Rahman dengan NIM B1B1 23020. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep ilmu politik. Baiklah, langsung saja. Kita akan membahas tentang definisi ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas antara perbedaan konflik dan interaksi, teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Konsep-konsep pokok yang mendasari perumusan dari definisi ilmu politik meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan dan kebijakan, kompromi dan konsensus, dan pembagian atau alokasi. Yang pertama, negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Sarjana-sarjana yang melihat negara sebagai aspek utama politik menaruh perhatian terhadap lembaga itu. Sesungguhnya, definisi-definisi tentang negara yang dipergunakan oleh para sarjana yang menganut pendekatan kelembagaan bersifat tradisional dan agak sempit. Roger Soltau misalnya, dalam bukunya Introduction to Politics mengatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya, serta hubungan antar negara. Keterbatasan ruang lingkup definisi tersebut terlihat apabila kita mengingat bahwa negara hanya merupakan salah satu bentuk kemasyarakatan, meskipun tidak mungkin disangkal bahwa negara memang merupakan bentuk masyarakat yang paling utama. Sedangkan dalam masyarakat primitif yang belum mengenal negara, dalam pengertian sekarang, aspek kekuasaan justru lebih penting. Pengertian negara menurut tokoh sosiologi Max Weber adalah negara merupakan asosiasi dengan monopoli kekuatan koersif yang sah di wilayah teritorial tertentu. Oleh sebab itu, negara menjadi pusat kajian ilmu politik yang meliputi lembaga-lembaga kenegaraan sekaligus bentuk formalnya. Sedangkan menurut Roger Soltau, negara adalah sebuah agen maupun kewenangan yang mengatur maupun mengendalikan segala persoalan bersama atas nama masyarakat di dalamnya. Tokoh ilmuwan politik Indonesia Miriam Budjarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik pada tahun 2007 mendefinisikan negara sebagai sebuah daerah teritorial yang rakyat di dalamnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negara di dalam suatu wilayah ketaatan pada peraturan mengenai undang-undang melalui kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Dari berbagai pengertian negara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa negara adalah suatu organisasi yang memiliki wilayah kekuasaan tertinggi dan sah, sekaligus mendapatkan legitimasi dari rakyat. Negara memiliki kewenangan baik secara struktur maupun infrastruktur untuk memaksa secara fisik wilayah kekuasaan. Maka, fungsi dan tujuan negara adalah: yang pertama, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan kelompok menuju tercapainya tujuan negara. Yang kedua, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial. Yang ketiga, melaksanakan dan mengatur sistem hubungan negara dengan warga negara serta hubungan dengan negara yang lain. Kemudian, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku, dibanding dengan definisi ilmu politik yang berpijak pada aspek negara. Definisi para sarjana yang lebih mengutamakan aspek kekuasaan memiliki jangkauan lebih luas. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi tindakan sosial orang atau kelompok lain sesuai dengan perintah dan keinginannya. Inti dari konsep dasar ilmu politik adalah kekuasaan, sebab semua aspek kehidupan politik berhubungan dengan perebutan atau mempertahankan kekuasaan. Dalam kekuasaan tidak ada narasi persamaan karena antara orang yang memerintah dan orang menerima perintah memiliki kedudukan dan setara sosial yang berbeda. Dengan adanya kekuasaan, wilayah kebijakan keputusan, hingga pembagian kekuasaan, maka seseorang dapat memperjuangkan cita-cita politiknya.
Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki wawasan ilmu politik yang luas maka secara sadar dan terbuka memperjuangkan kekuasaan sekaligus mempertahankan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan dan kebijakan. Pengambilan keputusan dan kebijakan konsep pokok ilmu politik melibatkan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat. Ruang lingkungan hidup keputusan itu pun dapat terbatas hanya pada penentuan tujuan masyarakat. Namun, dapat pula menjangkau keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Kecuali itu, pengambilan keputusan sebagai aspek utama dari politik juga harus dilihat sebagai suatu proses memilih alternatif yang terbaik sehingga seandainya Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada ekspor non-migas, maka keputusan itu pun diambil setelah mempertimbangkan kemungkinan alternatif yang lain. Kebijakan politik merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau suatu kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Pengambilan keputusan menjadi konsep dasar ilmu politik karena dalam proses pengambilan keputusan tersebut bertujuan untuk kemasalahan masyarakat umum. Istilah pengambilan keputusan merujuk pada suatu proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan, sedangkan keputusan adalah membuat pilihan di antara berbagai alternatif. Seorang ilmuwan politik asal Ceko bernama Karl Woodruff mendefinisikan politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Sementara Joy Mitchell mendefinisikan politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat umum. Aktor pengambilan keputusan tidak lain adalah pihak penguasa dan pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan umum masuk dalam konsep dasar ilmu politik. Kemudian, terdapat kebijakan umum. Kebijakan umum menjadi dasar konsep ilmu politik karena dalam kebijakan umum terdapat tujuan dan cita-cita demi kepentingan bersama. Di samping itu, kebijakan umum merupakan sebuah proses usaha serta rencana yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang. Tujuan dari pembuatan kebijakan umum adalah untuk membangun masyarakat yang lebih terarah melalui pemakaian instrumen kekuasaan. Dalam kebijakan umum, hal-hal yang perlu diperhatikan bagaimana proses pembuatan kebijakan, apa tujuan kebijakan, bagaimana implementasi kebijakan, dan apa akibat yang ditimbulkan dari kebijakan. Kemudian, kompromi dan konsensus. Politik seringkali dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik melalui kompromi dan negosiasi dibandingkan melalui kekuatan atau aplikasi kekuasaan secara nyata. Menurut Bernard Crick dalam In Defense of Politics pada tahun 1993, karena konflik tidak bisa dihindari, maka saat kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang bertentangan sama-sama memiliki kekuasaan, maka mereka tidak bisa dihancurkan begitu saja tetapi dapat dipecahkan melalui kompromi. Politik dalam hal lain dianggap sebagai kekuatan penuntun menuju keberadaan yang menjauhkan masyarakat dari pertumpahan darah. Kemudian, pembagian atau alokasi. Pembagian atau yang bisa disebut dengan distribution dan alokasi yang dimaksudkan adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Politik adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Pembagian menjadi konsep dasar ilmu politik karena berhubungan dengan pembagian wewenang, nilai, dan kekuasaan. Pembagian atau alokasi adalah proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Artinya, pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai dapat bersifat abstrak menjadi penilaian atau azas seperti kejujuran, kebebasan berpendapat, dan kebebasan mimbar. Dan nilai dapat yang bersifat konkret seperti rumah, kekayaan, properti, mobil, dan lain sebagainya. Maka, pembagian atau pengalokasian nilai secara mengikat yang seringkali tidak dilaksanakan secara merata sehingga menyebabkan konflik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah. Konsep merupakan unsur penelitian yang paling penting. Oleh karena itu, konsep merupakan inti pokok dari sejumlah gejala. Beberapa konsep penting dalam kajian ilmu politik antara lain masyarakat, negara, kekuasaan, dan sistem politik.
Masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan negara ialah salah satu bentuk masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, memonopoli, dan menyeluruh. Sifat-sifat seperti itu dimungkinkan karena negara mempunyai kekuasaan. Kekuasaan sendiri adalah sebuah konsep politik paling mendasar yang kompleks dengan berbagai wajah dari yang bersifat persuasif sampai yang koersif. Melalui wewenang dan keabsahan kekuasaan yang dimiliki itu, negara mengemban fungsi untuk menyelenggarakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mempertahankan kedaulatan, serta menegakkan keadilan. Hubungan negara dan masyarakat bukanlah semata-mata hubungan satu arah, tetapi dua arah, di mana masyarakat juga berhak menilai negara melalui pemberian stigma legitimasi yang berdasarkan pada banyak kriteria. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang definisi dan konsep ilmu politik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.